saya coba masuk gini Mas. Anehnya tuh kalau mau masuk itu seperti jalannya kan. Saya tuh mau ngelabuin loh. Iya. Astagfirullah. Nah ini Ki, terbang. Iya, terbang ya kan? Terbang. Makanya saya di sini malah merasa semakin merinding deh. Katanya pernah dapat informasi yang bilang Apanya? dari informasi tragedi yang ini loh. Oh no. Kali ini saya ada di rumah sakit jiwa yang sudah terbengkalai. Rumah sakit ini dibangun pada tahun 1873 dan ditutup pada tahun 1944 pada waktu mau menginjak kemerdekaan Indonesia. Sejarah yang didapat dari warga sekitar. Konon katanya bangunan ini ditinggalkan penghuninya dibantai oleh tentara Belanda pada waktu peperangan kemerdekaan Indonesia. Dan rumor yang beredar di sekitar warga setempat seringnya menampakkan diri sosok perempuan bergamis merah. Bisa disebut kuntilanak merah. Tetapi saya merasakan perbedaan energi dengan cerita warga setempat. Benang merah antara cerita warga dan situasi yang ada di dalam bangunan ini sangatlah berbeda. Menurut pandangan saya melihat situasi di masa lampau bangunan ini, banyaknya manusia pada bunuh diri, tapi tak wajar seperti dikendalikan oleh entitas yang sangat mengerikan. Ada misteri apakah di balik semua ini? Ikuti terus perjalanan kami. Jadi si entitas ini itu berasal dari yang orang gondrong. Oh iya. Iya. Gondrong. Iya, tadi yang saya dapat tuh gambarnya gitu. Waktu saya ngebantu. Ngomong kas Kusno apa ya? Kalau nggak salah. Kusno. Soalnya saya sempat interaksi juga, dapat nangkep ya. Kalau nggak salah Kusno. Orangnya baik. Jadi sosok si entitas hitam ini itu berasal dari Kusno yang udah meninggal. Nah, ceritanya gini Ki. Si Kusno ini, ya Ki, sambil dilukis. Sudah apa? Udah mendapatkan Gambaran. Iya. Jadi si Kusno ini tuh ngalang banget kalau saya lihat. Itu apa ya namanya tuh? Kayak korban fitnah apa sih? Iya, Bener fitnah. Jadi yang tadi saya coba bawa ke sana. Coba ya aku lihat lagi nih. Masih ingat lagi. Itu si Kusno ini difitnah oleh seseorang itu kayak saudagar. Ini di salah satu kampungnya dulu ya? Kayak saudagar. Ini bukan di sini ya, di luar. Iya. Kampung bener, Iya, kampung kan? aja. Soalnya saya ke bawah juga tadi, nggak tahu itu kampung apa namanya. Untung jangan narik saya gitu. Iya. Nah, saya itu pas muntahnya itu pas saya narik Mas Rio. Jadi langsung keserang, Mas. Nggak tahu dari mana posisinya langsung. Astagfirullahaladzim. Ini suara asli.
Suara asli. Udah ada Kayak suara benda jatuh ya. Benda jatuh. Interaksi. Mulai, ya, interaksi ngerjain kita. Ini nggak apa-apa. Biarin. Jadi si Kusno ini difitnah sama salah satu saudagar. Nah, ya ini benang merahnya nih. Nah, si Kusno ini melihat asusila, perbuatan asusila saudagar ini nih, ya kan? Saudagar ini melakukan asusila, melakukan segala itulah asusila, sama tuh kayak penjual Yang gendongan pikulan ya? iya, tapi wanita Wanita. selama melakukan asusila biasalah zaman dulu. Ini terjadi itu zaman dulu banget, Dalam udah lama. kok kayak itu? Iya. Gitu. Iya, bener. Nggak apa-apa. Biarin. Ayo. Jadi Oh. kejadian itu udah lama banget sebelum merdeka ini. Saya lihat dari tatanan busana itu sebelum merdeka Orang-orang kuna. ulang semua. Terus waktu si Kusno melihat ini langsung melaporkan kepada warga setempat. Iya. Kayak gitu. Nah, pada waktu zaman dulu kan memang kalau orang kaya Dipercaya dipercaya sama daripada warganya. orang-orang yang nggak punya Biasa apa-apa lah. biasa gitu. Nah, jadi si Kusno itu apa ya, Jadi membawa kabar ke warga, ini loh saudara ini ya, si warganya si warga ini melakukan asusila ini segala macam. Tapi warga nggak percaya. ya karena si saudagar ini mungkin ada powernya ya di saat desa Memang itu ya. memang kalau zaman dulu memang kayak gitu. Iya. Kalau kayak zaman sekarang juga iya. Ya. Iya sih. Uang lebih menang daripada kan. Ada yang jalan Mas Iya. dari sebelah sana coba. Betul. Biasa makhluk kayak gitu, Gangguan. gangguan. Jadi nah, setelah sudah ngomong ini gila, akhirnya mereka percaya kan. Mendukung si saudagar. Akhirnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa ini. Dan ini tuh kayak Pemilik. bukan kayak saudara saudagar. Oh, Masih jadi saudara dekat yang, gitu ya, yang Mas? Iya, saudara sekat kerja di sini atau pemilik ini itu masih saudara sama si saudagar ini. Iya. Jadi gitu penonton. Jadi Jadi gini, untuk menutupi kebejatan saudagar ini kerjasama. akhirnya. kerjasama. Oh, iya, saya nangkep. Ya, Kayak gitu. ya. Jadi entitas ini tuh dibangun tersendirinya dendam gitu. Iya, paham. Dendam. Gitu. Nah, terus ya. Tapi kok saya mendapat penyiksaan ya? Iya. Tadi Itu yang kayak yang saya lihat itu ada penyiksaan. saudagar ini tuh kayak minta tolong sama yang punya ini. Kebetulan yang punya ini juga pro Belanda kan, ya kan? Iya. Pro Belanda. Waktu itu kayak disiksa, kayak dibikin perlahan-lahan. Ini si Kusno ini gimana ya, kayak disuntik nih. Yang aku lihat itu kayak disuntik dari sini nih. Oke. Cuma suntik itu kayak udah. Ya. Jadi kayak benar-benar disiksa gitu ya. Iya, sampai apa ya, memang jiwanya itu berantakan gitu. Kan dari pakaiannya Enggak. pun, Kita kayak keganggu yang dari belakang terus ya. Ada apa ya? jadi dari si pakaiannya sosok Kusno juga sampai apa ya, compang-camping juga Iya, ada. kayak orang gila gitu, kayak Bukan orang gila di hanya- jalanan. Iya. Jadi bukan hanya secara lewat apapun itu, dari fisik pun juga sampai dipukuli. Pokoknya bener-bener disiksa ya gitu. Iya. Jadi cara bahasanya gini, biar penonton lebih jelas ya Mas Rio ya. Si Kusno ini pernah memergoki bukan hak sih, namanya kelakuan bejat si saudagar. Dan akhirnya si Kusno ini ngomong sama tetangga. Warga sekitar. Warga pun nggak percaya sama omongan si Kusno.
ada si Kusno itu difitnah sama si saudagar, dia itu gila gitu ya mas. Si Kusno itu gila, padahal enggak gila. Dia enggak. Nah, akhirnya nggak lama si Kusno ini dibawa ke rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa ini, dan si Kusno mengalami penyiksaan. Dan kebetulan yang mempunyai rumah sakit jiwa ini ialah saudara dari si saudagar tersebut. Akhirnya dia kong kali kong atau bekerja sama untuk menutupi kelakuan bejatnya si saudagar tersebut dengan cara mematikan perlahan si Kusno. Ya, Iya benar. itu kurang lebihnya gitu penonton, biar penonton itu lebih jelas. Nah, setelah si Kusno meninggal, akhirnya terjadinya itu mati siksa diri. Nah, siksa diri ini karena dirasuki entitas kalau kayak energi ya Ki ya. Iya, energi dari terbentuknya Kusno dendam gitu loh. Iya betul. Kayak gitu. Akhirnya masuk ke siapa yang berada di lokasi. di sini kayak Iya. gitu. Kata balas dendam lah. Balas dendamnya itu gitu. Kayak gitu. Tapi kalau saya lihat dari saudagar ini kan saya sempat lihat mas, dari keberadaan Kusno itu wanita. Memang saudagar ini meninggal juga wajar, tapi bukan Kusno. Mungkin nanti lain waktu kita datang ke itu ya. Mungkin lain waktu. Ke yang tadi Yang perempuan iya yang di iya ya. ngambil itu tuh kalau mas. Lah itu mas, saya udah feeling ke situ. Takutnya ke bawah, Mas Rio nggak selamat, mending saya tarik paksa. Tapi saya ngorbanin badan sendiri, oke nggak apa-apa. Mending saya ambil resiko daripada kita fatal gitu loh. Nah, terjadinya kayak gitu, ada yang merasuki melompat ya, Iya. yang tadi memang yang buat peran kita itu yang Iya. baunya tuh sampai ya Allah, sampai apa ya? Kaki itu kayak Kaki itu bener-bener busuk. busuk gitu. Busuk. Jadi kayak ada luka tuh ngerowok sini. Terus seorang wanita itu kayak suster kan. Iya. Nyayat. Jadi kayak bunuh diri gitu loh. Penusukan benda tajam. Di bagian leher ya Ki. Pakai garpu apa ya? Seperti Jadi, garpu Saya bilang pisau ya. Bukan sekali dua kali penonton. Jadi gini terus sampai Sampai nggak ada. nggak ada, sampai meninggal. akhirnya meninggal. Terus sampai meninggal. Lah itu dendamnya itu akhirnya gitu ngerasukin orang, dan orangnya itu membunuh diri sendiri gitu, tanpa mereka sadari. Lanjut. Mas, hati-hati. Ini ada Saya kok kayak dikerjain ya. Dari sini, dari sana, dari sini, dari sana. iya. Ya, ini yang tadi merah kan? Iya. Merah biasa. Itu dari luar. Lalu baunya itu Ini untuk kru yang lain hati-hati ya. Mereka mulai memanipulasi kita. Pinter juga manipulasi kita. Dia. jadi gitu. Sedikit. Itu buat baunya. Astagfirullahaladzim. Itu. Nih, Baru aja ada seperti benda jatuh ya. Ini dekat banget ini mas. ini batunya loh. Ayo kita keluar aja buat. Sini. Buat. Daripada kita gak aman. Dikerjain ya. Iya dari tadi memang banyaknya lemparan ya. Lemparan benda atau batu. Tapi nggak apa-apa. Emang ini sudah resiko kita. Sini aja sini. Tuh. Sini. Takut gendeng jatuh. Oke. Mohon maaf tadi kita mengalami sedikit gangguan ya Mas Rio. Ada kayak benda jatuh, entah itu batu, dari batu juga ada kayak suara juga ada kita mendapatkan dari kayak apa ya, suara ranting itu kayak ada yang berjalan gitu ya, berjalan di atas pohon, kepala
Ini kalau ketangkep kamera infrared, mungkin kepalanya itu ada, kayak ada yang melongok gini. Coba Mas Rio, biar penonton kita lebih jelas. Ada satu entitas lagi. Ini kayaknya ini ingin berkomunikasi. Seperti suara ya desaan Itu, atau mereka kayaknya ingin komunikasi dengan kita. Jadi si merah ini itu dari luar. Merah kan? Bukan penunggu asli ya? Bukan. Karena memang ikut dari entitas ini itu aman. Jadi memang seluruh kayak energi ya, bukan entitas ya. Energi ini kita bahasanya ngomong entitas kan superhero. Iya. Jadi energi ini itu memang kalau sudah masuk ini melindungi. Iya, Gitu. paham. Kalau ada makhluk lain yang lebih besar itu memang melindungi gitu. Jadi mereka memang sukanya gitu. Tapi saya tarik lagi ya Mas Rio. Aslinya si Kusno itu cukup baik loh. Orang baik banget loh. Orang bener loh. Tapi kenapa itu? Mereka si Kusno ini tuh jadi korban. Ya karena tadi mungkin warga lebih percaya sama orang-orang yang berduit pertama, dan namanya juga saudagar ya. Mungkin beliau juga paling kaya di salah satu kampung itu. Ya namanya banyak uang mesti bisa masalah pun bisa beres lah. Dan kebetulan juga ya gitu, akhirnya memakan korban yang lain juga karena dendamnya dia itu gitu. Karena energi ini terbentuk dari Kusno. Iya. Dendam. Jadi dari semua sosok yang tadi kita dibahas di belakangnya itu adalah si Kusnonya ya. Si Kusno yang ngendaliin gitu loh. seperti sifat dendamnya itu ya Mas, memang menjadi wujudnya itu seperti itu. Iya. Mungkin cara membalas dendamnya gitu. Suara lagi. Oke. Barangkali ada yang mau berkomunikasi dengan kita. Silakan. Jangan hanya suara atau benda jatuh. Coba kalau bisa nampakin diri kalian. Biar kita nggak penasaran juga. Memang saya takutannya itu bangun itu rapuh bak gitu. Iya, takut Memang ini dari dulu banget loh. Jatuh ke kepala. Lah ini kan Pian kan apa ya? Umumnya kan tinggi kan. Iya, ini pendek banget. pendek banget kan. Memang udah ketutup tanah kan. Iya. Gitu. Udah terus gitu loh dari jatuh tok. Kenapa Mas? Enggak, itu tadi ada apa tuh? Di Blangkon. Kusno. Jadi Blangkon juga sudah mendapatkan identitas yang divisualisasikan lewat gambar. Kayaknya Ki Blangkon juga menemukan atau menggambar sosok si Kusno tersebut, sosok yang sering di belakang sosok-sosok yang lain gitu loh. Nah itu yang ngendaliin itu si Kusno semua. Kenapa si Kusno sekejam itu? Karena alasan si Kusno itu balas dendam gitu ya Mas Rio. Balas dendam. Akhirnya si Kusno bingung mungkin balas dendam saya itu kemana. Akhirnya beliau merusak ke rumah sakit jiwa ini sampai terbengkalai karena saking banyaknya korban gitu loh. Gimana Ki? Semua korban yang di sini tuh kayak cuma dibuang ya. Iya. Nah ini kita bahas lagi. Korbannya pun pinter liciknya tuh gini, si saudara yang punya rumah sakit ini, beliau menutupi, cara bahasanya gimana ya, bilang ke keluarganya itu orangnya itu kabur gitu. Padahal korban-korban itu dibuang atau dibunuh, nggak dibunuh, dibuang dan dimakamkan secara nggak layak gitu loh. Asal kubur aja. Asal kubur aja ya. Makanya ini akhirnya sosok semua yang ada di sini mempunyai rasa dendam gitu. Iya.
Karena Memang- pertama tidak layak dimakamkan, dan kecurangan kedua sama warganya, keluarganya itu ngomongnya mereka kabur gitu ya, Iya, ada kabur yang dari rumah sakit. tapi ya mungkin memang akhirnya niatnya dari si pemilik rumah sakit ini untuk mengambil keuntungannya Mas. Nah ya, bisa jadi gitu. Dari pihak keluarga dan juga dari pihak yang lain juga. Terus memang dari segi apa ya, dari segi mau kemerdekaan memang ditinggalkan berita ini loh, Iya. Iya. kayak gitu. Yang saya lihat kayak gitu juga Ini bener-bener kejadian itu lama banget teman-teman. sebelum merdeka ya. Waktu zaman penjajahan itu, sebelum Indonesia itu belum merdeka. Tapi gambaran semua yang di sini itu kita alhamdulillah dapat semua. Gitu. Nah makamnya yang lebih parahnya lagi itu gini. Jadi di kuburnya itu bukan satu-satu gitu. Tumpuk sekaligus ya. Bu. Jadi contoh ya Ki, ya. Dari 5 korban, mereka itu apa ya, menggali satu lubang cukup dalam, ada 10 meteran. Jadi 5 korban itu langsung dimasukin semua. Gitu. Lah itu lebih parahnya itu. Makanya akhirnya apa ya? Ya namanya mungkin dimakamkan dengan tidak layak. Rasa dendamnya pun masih nyampe sekarang. Iya. Dan konon kata warga sekitar sering mengganggu pejalan Jalan iya di depan ya, di depan ini, jalan-jalan sering menampakkan atau sering bikin biar agar kecelakaan gitu loh. Iya, iya. Itu mengganggunya gitu. Ini gimana Ki? Waktu pas penggambaran apa yang dirasa atau yang dilihat sama Ki Blangkon? Tadi Ki Blangkon udah menggambar ya Ki? Ya? Iya. Mengambil 2 makhluk untuk yang bisa saya gambarkan. Yang pertama dari sosok Kusna ini. Yang di belakang sosok lainnya itu ya? Iya. Ya kalau dibilang apa ya, ya memang tragis juga ya di hidupnya. Dari sampai korban fitnah, Iya. sampai merenggut nyawa, Disiksa. Jadi bukan hanya disiksa apa ya Mas ya, dari pukulan, hantaman. Memang seakan-akan Jadi suntikan juga ya? iya. Suntikan di belakang punggung. Jadi memang seakan-akan si pengusaha ini atau saudagar ini tuh memang ingin membuat dia rusak mental juga Mas. Iya. Jadi memang apa ya, bisa dibuktikan bahwa si sosok Kusno ini memang gila gitu. Ya itu pertama. Lalu pada akhirnya dia, yang aku lihat juga, si Kusno ini akhirnya memilih untuk bunuh diri ya. Bunuh diri dengan itu tadi, lompat dari atas. Bukan yang bunuh diri itu. Si Kusno itu bukan yang bunuh diri Ki. Jadi yang bunuh diri itu yang dirasuki Kusno. Yang busuk itu loh. yang kaki Hujan. Oh jambu. Yang kaki patah itu bukan Kusno. Yang Kusno itu si gondrong tadi. iya, yang gondrong. Tuh, Astagfirullah. lewatin. Mereka Iya, udah iya. mulai mengganggu kita lagi. Coba lihat lagi dulu. Mohon maaf ini Ki Blangkon mungkin sedikit ngeblank ya. Jadi sedikit terkacau dengan salah satu sosok yang di sini. Nah, iya. Iya, iya. Ya, sebagai jadi si Kusno biar penonton Iya, tahu ya, iya, iya. itu yang gondrong yang kita bahas tadi, yang kurus dari rambut pun panjang ke sini. Oh iya. Beliau yang sering memasuki atau Iya. apa namanya, Mengendalikannya. Iya, iya, benar. mengendalikan
orang-orang yang di sini. Akhirnya semua meninggal dunia. Iya benar-benar. Itu sangkin apa ya, sangkin dendamnya sama pemilik sini, akhirnya Kusno itu menimbulkan apa ya, energi gede Nah, untuk mengendalikan orang-orang sini. Yang Iya. kaki itu Iya. yang Oh, yang iya, bau busuk itu memang orang-orang pasien sini. Korbannya juga ya mas. Iya, Iya. gitu. Jadi korban sih. Iya benar. Memang bentukannya itu sama kayak Kusno. Iya. Bentukannya sama kayak Kusno. Cuma kalau yang si Kusno korban cewek. cewek itu yang tusuk-tusuk itu perawat Iya ya, perawat. Salah satu perawat iya. Ada banyak sebenarnya sih, cuma kan memang yang apa ya, yang enak ditanya itu yang ya udahlah ini Iya. yang kaki patah gitu. Hmm. Cuma dia kan mondar mandir kayak apa ya, Pengen ngasih semua gitu. Maksudnya pengen ngasih semua informasi kejadiannya gitu loh. gimana, udah dapat visualisasi? Udah. Iya memang benar. Iya jadi ya itu tadi memang si sosok ini tuh seperti akhirnya pada apa ya, menjadi suatu energi yang memang sifatnya seperti inang ya mas ya. Iya. Iya. Seperti parasit. Yang seperti parasit kayak gitu, yang jadi yang Iya. berbagi-bagi loh, kayak Membelah diri membelah gitu kan. diri kan loh. Membelah diri yang akhirnya si inangnya itu akan melakukan sesuatu yang si parasit itu apa ya lakukan gitu, Iya. tapi itu tanpa sadar memang. Yang punya badan itu nggak sadar. Iya. Karena dirasuki. Gitu. 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 Bahkan si perawat itu juga ya bisa dibilang memang apa ya, terkena parasitnya itu mas. Iya. Bisa dibilang seperti itu. Sama. Jadi kalau untuk si perawat dia itu apa ya, seperti membentur-benturkan wajahnya ke ini sampai di bagian bawah apa sih ini, Lipis Lipis itu Pipi lah, lebam. pipi. Ya, lebam. lalu sampai di apa mulut juga keluar ada darah. Darah. Iya. Karena Tapi, luka sayat ini nih, sobek. Dan ada tusukan Iya, di betul. leher. Yang aneh, cek kayak Tapi gitu. di sini juga ada bekas luka tusukan juga mas. Ya itu. Dibilang kematiannya tragis, semuanya tragis. Karena itu tadi mereka semua itu menyakiti diri sendiri tanpa kesadaran dia sendiri. Iya. Karena kayak yang dikendaliin, beliau itu dikendaliin dan mereka meninggal tanpa sadar. Dan lebih parahnya lagi, mereka itu dimakamkan dengan secara tidak normal, nggak wajar gitu loh. Ada yang satu lubang isi 5, ada yang satu lubang isi 4, macam-macam. Kurang lebihnya gitu sih. Dan di Blangkon sudah mendapatkan gambar visualisasi dari sosok-sosok si Kusno ini. Oke? Iya, jadi si sosok Kusno itu menjadi seperti ini ya mas. Nah, ini yang sebut kita parasit-parasit Iya. dia. Itu nempel semua. Semua makhluk. Ke semua makhluk itu nempel gini di belakangnya semua. Jadi kita mau masuk untuk menggali juga Di tepis. Iya. Yang tepis ini juga. takutnya karena mungkin si ini akan berambil alih gitu ya mas. Nah, iya. Jadi seperti ini. Kurang lebihnya. Kamera mendekat biar lebih jelas. Ya, Ini jadi parasitnya. ini salah satu suster yang jadi korban juga. Ini tusukan loh, ini tusukan kayak garpu gitu. Ini yang Seperti tusukan. benda tajam dan ini lebam sampai di Ini itu kayak juga. sobekannya gitu ya. Hmm, Bagian mulutnya sobek skin. Jadi yang Dan- keluarin darat. iya. Lalu dia juga sempat menusukkan ke perut Bagian untuk perut. mengakhirinya menusukkan ke perut. Jadi seperti ini, dan ada sosok satu lagi yang Berarti lebih banyak. tepatnya. Wah, ini. Nah, emang si Kusno ini tugasnya gini teman-teman, nempel ke semua orang, maksudnya yang di rumah sakit jiwa ya, nempel yang di rumah sakit jiwa, dan tujuan akhirnya Membelah adalah diri. membelah diri dan membuat mereka semua ini bunuh diri semua. Biar kamera lebih jelas gambarnya.
Nah ini si Kusno, ini sosok yang kita parasi tadi. Nah ini korban-korban dia gitu loh, yang bunuh diri dengan Iya. sadar tidak sadar. Ini Kusno. Iya. Jadi ini apa ya, orang ini tuh memang meninggal secara berlangsung Disiksa. disiksa gitu. Disiksa. Disiksa sama yang punya rumah sakit ini. Iya. Iya. Ya memang dimintain tolong sama saudagar ini Iya. Untuk biar enggak bongkar aibnya. kebongkar gitu. Si saudagar itu biar nggak kebongkar. Biar nggak kebongkar. Lah akhirnya ada yang disuntik, ada apa segala macam. Nah, akhirnya bahkan yang saya lihat itu dari bulan ke bulan terus loh, hampir mau tahunan loh, Iya. sampai Kusno itu apa ya, merintih-rintih sakit, minta tolong, Nah, itu. ampun, saya nggak bakalan ngomong gitu. Iya. Memang udah nasi jadi bubur kan, kalau sedangkan Iya. udah kamu di situ aja gitu. Jadi memang nyerangnya bukan hanya fisik juga. Jadi seakan-akan ingin membuat si mentalnya Kusno Kusno itu itu benar-benar jadi orang gila. Bener jadi orang gila bener. Ya. Jadi seperti ini. Seperti ini kurang lebihnya teman-teman. Memang jadi orang gila beneran kalau kayak gini udah. Ah, Akhirnya si Kusno itu udah membentuk dendam kan, iya. dendam, Dendamnya itu di terbentuklah situ ya? energi besar, sangat besar, Besar banget. besar, akhirnya merasuki ke wilayah Semua. rumah sakit ini. Iya. Gitu, akhirnya ada yang mati loncat, yang kakinya patah, terus ada yang nusukan ada yang ini, yang saya lihat juga ada yang kepalanya pecah, Ada memang. yang dibenturin ke kayak gini nih, Lingir ya? Apa sih? apa sih, kayak sudutan Iya, pintu bukan gitu. pintu. Kalau bahasa Itu kita itu ada. lingir. Terus banyak yang, tapi anehnya tuh kok warga itu nggak apa ya, nggak mendengar. Memang Itu tadi dipandang iya, sudah. sudah Ya namanya orang berduit gila. ya. iya. Jadi Mau- omongan beliau itu selalu dipercaya sama warga-warga sekitar. Paling kalau ada yang ngefitnah beliau itu, dia bohong. Paling gitu doang. Nah, tadi aku dapat bisikan dari salah satu di sini. Katanya memang udah nggak usah dibahas lagi masalah yang ini Kusno. Iya, iya. Memang misalkan ini entitas atau energi besar ini mau hilang, pokoknya ini dengan satu syarat dirobohkan. Jadi hilang itu bukan apa ya, bukan pindah lagi, Iya. hilang gitu. Memang terbentuknya dari sini. Iya. Tapi memang kalau ini bangunan sudah dibongkar terus sudah nggak ada apa-apanya, itu udah hilang. Iya. Lenyap ya Mas. Jadi nggak keluar dari zonanya ini loh. Iya, benar. Jadi nggak keluar sana sini. Cuma di sini. Cuma memang kalau ini bangunan dibongkar hilang. Tapi kalau masih ya udah masih gitu. Iya, Masih di eranya itu juga terus gitu loh. Oke. Iya. Teman-teman. Jadi, kurang lebihnya ya Mas Rio ya. Cerita si Kusno akhirnya kita menemukan ya. Benang merahnya Menemukan benang merahnya antara yang kita dapat dari Warga cerita warga sekitar. Akhirnya kita ketemu cerita yang aslinya gitu loh. Jadi yang didengar warga-warga sekitar itu hanya sekedar rumor, Iya. bukan kejadian aslinya ya. Nah, alhamdulillahnya dari kita Ini di belakang. ngeganggu kita terus. Akhirnya yang penting kita fokus. Iya. Jadi kita lanjutin. Alhamdulillahnya dari Mas Rio bisa mendapatkan informasi yang jauh lebih spesifik ya, Iya. spesifik dan lebih jelas. Walaupun di dalam semua tragedi tadi kayak saya ngorbanin badan saya dari muntah darah, Ki Blangkon pun ngebentur energi yang cukup besar. Tapi kita mendapatkan informasi yang paten gitu loh. Yang paten. Dan kurang lebihnya pada intinya ya, si Kusno ini memiliki rasa dendam yang cukup besar. Akhirnya semua pasien yang di rumah sakit jiwa ini meninggal dengan mengenaskan, secara tragis juga. secara tragis dan terbengkalai. Itu ya Mas Rio ya. Benar. Kurang lebihnya ceritanya begitu. Memang kalau misalkan ini energi mau hilang,
bangunan dirobohkan Mending aja. dibongkar aja ya Dibongkar untuk aja. warga atau kepala desa yang di sini. Daripada kayak gini Takutnya juga dibuat yang yang enggak enggak. Namanya anak muda sekarang kan banyak bangunan kosong kayak gini. Takutnya nah itu buat apa lah, mending dibongkar aja lah, biar lebih aman gitu loh. memang paling aman di sini nih kita, soalnya memang nggak terlalu runtuh banget. Kalau di sana tadi tuh Ngeri juga. kejatuhan apa tuh? Batu, Batu batu gede dari atas. segini. Gimana? Kita tambah lagi? Udah, Udah sih, Oke. cukup. Masih dong? Udah? udah. Oke. Jadi gini teman-teman, kurang lebihnya dari awal kita penelusuran, akhirnya kita menemui titik terangnya, dan akhirnya si Kusno ini sudah terjawab. Kenapa si Kusno ini mempunyai rasa dendam? Ya tadi yang tadi kita awal ceritain, kurang lebihnya begitu. Untuk warga di sini dan kepala di sini, semoga cepat-cepat dibongkar ya, biar nggak terjadi hal buat apa-apa bangunannya, biar lebih aman juga. Dan kurang lebihnya begitu penelusuran kita kali ini. Untuk teman-teman Gerhana, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel kita. Dan barangkali ada rekomendasi tempat ataupun ada suara lagi ya. Biarin deh, dari tadi udah. Oke. Dan mohon maaf untuk penonton, barangkali ada yang merekomendasikan tempat, bisa hubungi kontak yang ada di bio kita atau nge-DM di TikTok, YouTube, ataupun Facebook, kita ada semua. Udah ya? Udah. Oke. Kita pamit undur diri dari mana tadi ini? Ada penyuang itu. Lupa. Menuju. Cut. Emang Dari mana? Jatiwangi. Jatiwangi, oke. Ya yuk. Roll Lampunya. action. Oke, kita pamit undur diri dari Jatiwangi. Akhirnya kita menemukan penelusuran kita nyampe sejauh sini. Pokoknya jangan lupa dukung terus channel kita, Tim Gerhana Entertainment. Saya Mas Bram, Saya Egy Blangkon. Saya Rio Saputra. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.